Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Teman-teman semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam online service hari ini. Kita akan meneruskan part 2 dari karisma versus karakter. Banyak orang mengejar karisma, ya. Karisma itu contohnya apa? Karisma itu bahasa Yunani dari karunia. Banyak orang yang wow gitu ya dengan karisma ini ya. Ya, entah itu bahasa roh, entah nubuat, entah karunia membuat mujizat. Tapi sesungguhnya yang Tuhan nilai dalam hidup kita, apakah karakter kita ini ada, berbuah kita ini. Kalau karisma itu hanya daun ya. Tapi kalau karakter itu adalah buah. Makanya ketika pohon ara itu berdaun tapi gak berbuah, Tuhan berkata, Tuhan mengutuk pohon ara itu. Kalau hidup kita cuma wow saja, kelihatannya luar biasa, tapi kalau kita gak punya karakter, kita akan hancur, kita akan jatuh. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Dikatakan di sana 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13, 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidaklah lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi teman-teman, bahwa nubuat itu akan berakhir, bahasa roh itu akan berhenti, pengetahuan itu akan hilang, karena kita memang tidak sempurna dalam ketiga hal tersebut ya. Tapi kalau kita punya karakter ini sempurna. Karakter ini yang kita usahakan ini lebih kekal. Disebutkan di sini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih ya. Jadi betapa pentingnya kita punya karakter yang orang yang beriman. Kita punya karakter pengharapan, terutama kasih yang paling besar ya. Apa sih ciri-cirinya orang punya iman? Orang punya iman itu kayak gini. Di sebuah desa ada semua orang lagi berdoa karena kekeringan. Hujan tidak datang 6 tahun. Mereka berdoa untuk Tuhan mengirimkan hujan. Tapi ketika mereka selesai berdoa, mereka berangkat, mereka nggak bawa payung. Maka ada seorang anak kecil berteriak, "Hei, penduduk, bawa payung!" Seringkali orang itu minta kepada Tuhan, tapi merasa dan beriman kalau Tuhan nggak menjawab. Harusnya kita apa? Kalau orang itu beriman, dia berdoa, dan dia siap untuk menerima. Mereka doa buat hujan, mereka siap menerima hujan. Caranya bawa payung, sedia payung sebelum hujan ya. Kalau kita berdoa untuk masuk sekolah favorit, kita berdoa, ya kita lakukan bagian kita, belajar. Dan kita bayangkan kita akan masuk, kita apa yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, kalau kita pengen punya jodoh, ada yang merasa jomblo ngenes, doa Tuhan kasih saya jodoh. Oke, siapkan mental, siapkan hati. Kalau orang punya jodoh itu harus memberi kasih, jangan sampai haus kasih. Nah, kita harus semakin mengenal Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan masa depan yang baik, dan temperamen kita harus baik. Apa itu trust? Percaya, ya, pengharapan ya. Trust itu apa? Trust itu ketika kita belajar dari seorang anak kecil yang dilempar ke atas sama bapaknya ya.
Ketika dilempar ke atas, anak itu tertawa-tertawa, nggak takut. Karena dia percaya. Teman-teman, kalau kita percaya sama Tuhan, mungkin kita sedang kayak goyang, nggak ada pegangannya. Maka kita nggak takut, kita tertawa. Itu contoh bahwa kita ini percaya sama Tuhan. Mungkin hari ini kalian merasa, aduh aku nggak tahu aku kuliah di mana nih. Aduh aku nggak tahu masa depanku gimana, orang tua aku lagi dalam posisi sulit di pandemi. Aduh aku nggak tahu nanti aku kerja apa gitu ya. Aku nggak tahu nih sekolah di mana, ya apa besok. Tapi kalian masih bisa tertawa, itu karena percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Ya, pengharapan itu contohnya gimana? Contohnya adalah kalau setiap kali kita tidur malam, kita setel alarm. Padahal kita nggak tahu besok itu bangun apa enggak. Ya, misalkan orang tidur terus bablas ya. Nah, kita setel alarm, seakan-akan kita pasti bangun, itu pengharapan. Nah, dari ketiga hal ini, iman, ya, percaya itu juga iman, punya pengharapan. Yang paling penting kita punya kasih. Sudahkah kita punya kasih? Kita bahas sebelumnya ada 4 ciri-ciri kasih ya. Kita lanjutkan. Ada pembahasan tentang kasih. Lanjut. Di ayat berikutnya, kita bahas sampai ayat 4 ya. Jadi 1 Korintus 13 ayat 4 ya, 1 sampai 4. Kita lanjutkan ayat 5 sampai 7. Apa ciri-ciri orang punya kasih? Coba cek hati kita, hidup kita, apakah kita punya kasih? Jadi nubuat, pengetahuan, bahasa roh itu akan lenyap. Tapi kasih, kalau kita tetap tinggal dalam kasih, iman, harap, kasih itu tetap yang terbesar di antara kasih. Ayo kita punya kasih. 5. 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7. 5. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan. Ya, orang mengasihi itu nggak pernah melakukan yang nggak sopan dan tidak cari untung sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita belajar dari sini, apa ciri-ciri orang punya kasih? Kita belajar yang pertama hari ini, atau yang kelima dari apa yang kita bahas tentang kasih. Ciri-ciri yang kelima orang punya kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, alias dia selalu sopan. Kata sopan memiliki arti bertindak sesuai semestinya. Jadi kalau kita ini ke gereja, kita ini nggak sopan, angkat kaki di atas kursi, ya, kata-katanya nggak sopan, kita berarti nggak punya kasih sama Tuhan. Kalau kita ini sayang sama orang tua kita, mulut kita ini ngomongnya sopan, nggak ngata-ngatai orang tua, nggak meso. Kalau kita ini punya kasih sama temen kita, ya kita ngomong yang baik. Jangan pikir kayak, wah Surabayaan biasa, meso-meso, jelek-jelekkan, bully. Wow, berapa banyak anak-anak muda itu kelihatannya bercanda, tapi temennya itu sakit hati. Ada sebuah kisah itu temen yang suka dibully. Apa yang terjadi? Karena dia mental health-nya rusak, dia jadi pembunuh berdarah dingin. Teman-temannya dibunuh, satu persatu dimutilasi ketika dia sudah besar. Wah, ngeri ya. Hati-hati, kita hati-hati kalau ngomong yang sopan. Ya, sopan itu artinya apa? Bertindak sesuai semestinya, berkata sesuai semestinya, wajah yang ramah, cara pakai baju. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pakai baju yang benar. Ya, kita pakai baju yang benar. Kita pakai baju yang benar itu contohnya gimana? Contohnya kalau ke gereja yang sopan, ya, tertutup. Kalau kita memang berenang, ya pakai baju renang, sesuai tempatnya, sesuai semestinya, gitu ya. Banyak orang kebalik ya, ke gereja mini-mini. Ya, ada satu kali ibadah, pendeta itu cerita sama Ko Ishak. Ko Ishak, iya kenapa? Om ini mau cerita sama kamu. Hati-hati kamu kalau khotbah, ya, kalau tiba-tiba ada yang duduk depan, roknya pendek, ya, kamu harus bisa tetap fokus loh. Jangan sampai keganggu.
Masalahnya kalau orang suka pendek-pendek itu suka ditarik-tarik kan. Suka ditarik-tarik beneran posisi. Loh, salahnya sendiri loh. Ke gereja itu harus pakai baju sopan. Kalau ada di sebuah gereja, pendeta lain ya, koko rohani saya ngomong, "Sa, kamu tahu gereja di situ?" "Oh iya, iya." "Apa kok?" "Itu WL-nya perempuan. Itu pakai tank top sama rok pendek. WL." Gini ya, itu gak sopan. Kalau kamu mengasihi Tuhan yang benar, harusnya orang itu fokus sama Tuhan, bukan fokus sama kamu. Ya, itu jadi kacau. Itu jadi koko rohani saya ini ngomong, koko di belakang, arek-arek itu pas nyembah Tuhan gak merem, ambil HP, difotoi WL-nya. Betapa kacaunya kalau kita ini nggak punya kasih. Kalau kita itu nggak punya kasih, semua ini kacau. Ya. Orang tua kalau kalian nggak punya kasih sama kalian, pasti kacau. Entah cerai, entah ninggalkan kalian. Nggak sesuai order, bertindak semestinya, itu kasih, sopan. Ya. Jadi kita kalau mau punya karakter yang baik, lakukan yang semestinya. Ke gereja yang rapi, yang sopan, pelayanan yang benar, kata-kata atau sekarang jempol kita ngetik yang benar, ya, yang punya kesopanan, gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, apa ciri-ciri yang punya kasih? Hari ini yang kedua atau yang keenam, kalau dari seri kita ya. Yang keenam, kasih itu tidak mencari untung sendiri. Ya, kata mencari itu dalam bahasa Yunani artinya mencari, meminta, menuntut. Banyak orang menuntut ya, mempersoalkan. Nah ini di gereja, banyak gereja anak muda itu suka cari untung ya. Pemimpinnya ngambil keputusan ini, dia suka mempersoalkan. Oh kok gini. Nggak ada submissionnya, nggak ada penundukan dirinya ya. Ini penting. Kalau orang punya kasih sama Tuhan, punya kasih sama pemimpinnya, maka dia bisa menundukkan diri, nggak nyari kepentingan, nggak nyari untung, nggak nyari untung sendiri. Itu penting ya. Kenapa gereja Tuhan bisa pecah? Kenapa komsel bisa nggak komsel lagi sampai jadi batu sandungan? Kenapa? Karena egois, mementingkan sendiri. Khotbah cerita tentang diri sendiri, khotbah cerita tentang masalah. Ini curhat apa khotbah? Banyak itu diceritai sama teman-temannya Ko Ishak. Oh itu khotbah tapi curhat gitu ya. Kalian pasti ngerasa lah, ini orang sedang cerita firman kebesaran Tuhan atau kebesaran dirinya sendiri ya. Atau masalahnya. Nah itu sering terjadi. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bayangkan ini. Jadi kalau ada komsel, ada komunitas yang mementingkan diri sendiri, yang penting dia tampil, yang penting dia untung, yang penting dia kalau dia mau apa itu terjadi, yang terjadi adalah kekacauan. Nah, dalam pelayanan Ko Ishak, kok lihat kok banyak. Saya lihat kok banyak orang tuh kalau maunya itu nggak diturutin, marah, nggak mau pelayanan. Padahal pemimpin ini kan punya view yang lebih tinggi. Ingat ya, pemimpin itu posisinya yang di atas. Bisa melihat view yang lebih tinggi. Bisa melihat kenapa kok kita lakukan ini. Gitu. Kok maunya sendiri. Hati-hati. Itu gak punya kasih. Apa ciri-ciri orang yang bisa bertahan sampai akhir? Bertemu muka dengan Tuhan. Harus punya kasih. Kasih itu yang pertama sopan, melakukan apa yang semestinya. Semestinya ke gereja ya Pak. Semestinya kita berkata sama Tuhan, berkata sama orang tua, berkata sama teman itu bagaimana. Sama guru, semestinya gimana. Yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Kita mementingkan kelompok kita, komunitas kita. Ya apa supaya bisa maju komunitas kita. Supaya kita bisa berkembang. Yang ketiga, kasih itu tidak pemarah.
Kata marah, pemarah itu suka jengkel, suka sedih, kadang-kadang sedih-sedih sendiri. Alias kalau bahasa sekarang itu baperan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Ada orang cerita tentang orang gemuk, dia merasa gemuk dan dia baper, tersinggung ya. Dimasukkan hati terus. Ini orang nggak punya kasih. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia pasti belajar pertama mengasihi dirinya. Ingat ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita bakal dipenuhi hati kita dengan kasih. Saat itulah kita bisa mengasihi diri sendiri, baru orang lain. Jadi kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, baru mengasihi orang lain. Kalau kita ini nggak bisa ngasih diri sendiri, minder, ya, atau sombong, mencari keuntungan sendiri, itu kan sombong ya. Nah, kalau kita lakukan itu, wah, kita nggak punya kasih. Jangan baper ya teman-teman. Ko Ishak dulu itu orangnya minder. Cerita sedikit. Ko Ishak dulu minderan. Jadi Ko Ishak ini kalau manggil temen Ko Ishak gak noleh, itu baper. Kalau Ko Ishak minta apa sama temen kita, sekali ngomong, nah, ya, lalu temennya Ko Ishak gak nganggep, baper, ngamuk. Padahal nggak dengernya biasa aja, karena dia lagi ngomong sama yang lain gitu. Hati teman-teman ya. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Jadi kalau kita pikirannya baper, pemarah, kita ini sulit melayani. Kita ini nggak punya kasih, baperan terus. Kalau orang punya kasih, itu memberi bahkan berkorban. Tuhan Yesus itu punya kasih, memberi berkorban buat kita. Sekarang kok malah kita ini sombong, minder, marah-marah. Oh, namanya nggak dicantumkan, marah. Ya, nggak di-mention di Instagram, marah. Apa yang diperbuat merasa berjasa. Ya, padahal apapun yang kita berbuat tidak bisa balas kasih Tuhan. Kita ini utang nyawa sama Tuhan. Teman-teman, ayo jangan jadi pemarah, jadi pribadi yang punya kasih. Punya kasih, ciri-ciri yang ke-7 adalah tidak pemarah. Ya, lanjut. Ayo kita jangan jadi pemarah. Ayo jangan jadi punya pribadi kanak-kanak yang suka marah. Karena anak kecil kan suka marah ya. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit apa, egois. Ayo kita punya sikap melayani seperti Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45, 43 sampai 45, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi ayo kita punya karakter yang melayani. Yang keempat, atau yang ke-8 dari pembahasan kita, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata menyimpan itu dalam kamus Barclay artinya adalah menghitung atau memikirkannya, menimbangnya terus. Kalau kita punya kasih, jangan sampai kita menyimpan kesalahan. Oh itu pernah salah ya, disebar-sebarkan. Wah itu pernah salah ya, aku kayak gini kayak gitu. Maka, semua cerita sama jelek-jeleknya teman-temannya, gitu ya. Hati-hati. Kalau kita punya kasih, kita belajar ngambur. Apakah kita ini nggak pernah salah? Ingat Tuhan Yesus ngomong sama perempuan yang ketahuan berzina. Ketika dia mau dilempari batu, Tuhan Yesus nulis 10 hukum Taurat kepada orang yang mau lempar batu. Kalau engkau nggak salah, lempar batu pertama. Seringkali sekarang kita, orang salah kita lempari batu. Mau ngomong sama sana sini, ayo kita gerduk sama-sama. Kita lempari batu, kita kucilkan, gitu ya.
kita bully. Nah, itu nggak punya kasih, teman-teman. Ayo punya kasih, jangan memperhitungkan menyimpan kesalahan orang, tapi doakan supaya berubah dan bertobat. Oke, jadi hari ini apa yang kita pelajari tentang kasih? Tidak menyimpan kesalahan orang lain, alias mengampuni. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan sudah ampuni. Kenapa kita menerima ketidaksempurnaan? Karena kita pun tidak sempurna. Ya. Ayo kita punya kasih, memberi yang terbaik, mengajarkan yang baik. Ayo kita punya karakter yang kekal, lebih daripada karisma. Jadi bagian kedua hari ini kita bahas ya, kasih itu ya apa kok? Ya. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, nanti tinggal 3 itu. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih itu harus kita miliki. Contohnya hari ini gimana kok? Yang pertama, tidak melakukan yang tidak sopan. Apa yang semestinya lakukan. Ngomong semestinya gimana? Pakai baju semestinya gimana? Bertindak semestinya gimana? Di gereja harus sopan. Yang kedua, kasih itu tidak cari untung, tapi memberi, berkorban, rela berkorban. Yang ketiga, kasih itu tidak baper, suka marah, ya. Sudah egois, ngambekan lagi. Itu anak-anak. Orang kalau melayani harus dewasa rohani. Orang punya kasih itu dewasa. Dan yang keempat, tidak menyimpan, tidak menyimpan kesalahan orang, ya. Alias kita suka mengampuni. Oke teman-teman, semoga jadi berkat buat kita semua. Kau hadir.